sebenarnya kan masuk aja udah apa aja. Kemarinnya abis makan karbohidrat banyak, hari ini lemak banyak, kayak udah gitu loh, kayak kita nggak ngejaga porsinya gitu loh. Maksudnya boleh sebenarnya itu semua kan boleh ya, karbohidrat, lemak itu kan cara nih bagaimana nih supaya selain komunikasi supaya menstabilkan nih tetap terjaga kadar libido antara perempuan dan laki-laki gimana gitu. Berarti tipsnya dong Kak. Tipsnya apa nih? Tipsnya apa? Ya ada waktunya tinggi, ada waktu yang rendah gitu kan. Iya kan? Kayak kita ada, tapi tidak sewaktu-waktu seperti itu. Kalau hyper tuh kayaknya udah aja terus gitu loh. Ngegas terus gitu kan. Wow. Nah, serem ya? Serem makanya kan bisa kemungkinan kamu bisa ganti-ganti yang mana kamu? Jangan yang hyper aja. Hai. Halo. Ketemu lagi ya di Tuteran Cerita. Seperti biasa ngobrolin seputar sehari-hari. Ngobrolin apa yang kita yang ada di sekitar kita, yang kita suka baca-baca, kita sharing gitu ada yang di diri kita yang relate sama keseharian kita, aktivitas kita, terutama buat ibu-ibu, emak-emak kayak kita ini gitu loh. Iya, betul. Dan yang udah berumur gitu, ditekankan dong yang udah berumur, enggak ya tetap semangat, tetap apa sih ya? Ini? Tetap semangat, jangan sampai kendor lah ini. Tetap ya, walaupun udah berumur kita harus tetap semangat, tetap ceria, tetap dijaga kebahagiaan itu gitu. Apalagi tetap waras. Apalagi ya di kesehatan sini ya. Iya. Jadi kita sebenarnya mau ngebahas tentang libido yang kita sebut libido. Libido itu apa sih? Libido apa sih? Kita sering dengar itu istilahnya libido gitu. Mungkin itu bahasa halusnya kali ya, bahasa dokteran, banyak kita dengar libido tinggi, libido rendah. Libido itu apa sih sebenarnya gitu kan? Libido itu sebenarnya ke hawa nafsu, dorongan seksual, hasrat seksual gitu, lebih ke situ. Dan kenapa kita mau ngomongin ini juga karena emang sebenarnya itu semua berhubungan sama kesehatan gitu kan gitu. Biasanya ini suka diabaikan karena kita sudah umur gitu kan. Kebanyakan yang sudah umur kayak udah itu nggak penting lah gitu karena misalnya kalau kita ngomong umur nih ya, maksudnya kalau ngomong umur itu kan tingkat kesehatan pasti menurun karena pola hidup kita yang kemarin yang ngaco istilahnya, masa mudanya ngaco tuh masa tua tuh akan pasti ada dampaknya. Aku rasa sih kayak gitu ya, kayak maksudnya nggak suka olahraga mudanya, makannya nggak benar, itu nanti tuanya tuh yang kita kayak menabung sih sebenarnya. Kita akan menuai dari kebandelan kita waktu muda apa ya, selebornya kita lah, gak bisa ngejaga pola hidup, pola makan gitu kan, menganggap masih sehat apa aja dimakan gitu. Tapi memang gimana ya, yang normally masa muda tuh begitu, kita pun begitu kan. Iya, gitu memang kan, kita ngerasain gitu. Nah di sini kenapa libido ini berpengaruh banget gitu kan? Libido ini pengaruhnya di kesehatan ya, karena memang ada di dalam badan kita, itu seperti hasrat kita gitu, dan kita inginnya sih libido atau hasrat seksual itu tuh semakin tua semakin apa ya? Tetap terjaga, masih lah di kadar normal gitu loh, yang sebenarnya itu kayak gitu. Iya, itu yang sebenarnya harus dijaga. Gimana caranya? Tingkat kadar libido kita itu kita pertahankan nih, jangan sampai turun gitu. Mungkin kalau di usia udah 40 tahun ke atas ya kadarnya menurun gitu. Untuk naik lagi tuh ekstra macam-macam gitu kan. Nah, ini gimana nih mempertahankannya gitu kan. Iya, jadi karena kayak maksudnya balik lagi ya, kayak libido itu sendiri kan di setiap orang tuh kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kayak kita itu bagaimana masa mudanya, aku yakin itu pengaruh. Misalnya kalau kayak kita pertama gini, misalnya kayak masa muda kita mungkin kita selebor, apa makanan asal masuk, kita nggak pilih-pilih, suka jajan sana jajan sini, istilahnya tuh kalau nenekku bilang tuh jajan jorok. Jajan jorok tuh kayak makan apa aja yang lu nggak punya pantangan gitu loh, kayak sebenarnya kan masuk aja udah apa aja. Kemarinnya abis makan karbohidrat banyak, hari ini lemak banyak, kayak udah gitu loh, kayak kita nggak ngejaga porsinya gitu loh. Maksudnya boleh sebenarnya itu semua kan boleh ya, karbohidrat, lemak itu kan semua punya manfaat di badan kita. Tapi kalau kadarnya berlebihan tuh
nantinya akan berpengaruh pastinya gitu. Jadi kayak kenapa berbeda-beda ya, di sini kan kita mau bilang bahwa ya yang mungkin mau dengerin podcast kita yang di usia 20-an gitu, jadi kayak ngerasa, Iya, oh iya ya kayaknya gue diingetin, harus, kita gue ngingetin harus gitu. berubah Mumpung nih, kalian nih yang gitu. masih muda gitu, memperbaiki gitu. Karena Ya. ini nih berasanya nih sesudah 40 tahun ke atas, mungkin 35 tahun ke atas Udah ya mulai. gitu. Itu udah mulai berasa di badan yang ya penyakit ya, penyakit kayak semangat juga pengaruh gitu. Jadi sebenarnya kenapa libido tingkat rendahnya libido kita itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, Gak ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya, maksudnya kita didiagnosa punya penyakit bawaan gitu, seperti mungkin kalau diabetes itu jadi kayak untuk laki-laki ya, gitu, jadi kayak menurun libidonya. Nah, libido itu menurun kan berarti dari faktor itu ya. Jadi kayak bagaimana sih caranya gitu menstabilkan itu di usia tua gitu, di usia senja nanti. Jadi atau mempersiapkannya. Mempersiapkan. Sebelumnya itu kan kita ngebahas tuh tentang apa sih kemarin tuh masturbasi. Enggak yang menopause. Terus udah gitu masturbasi yang atau enggak seks di 60 ya gitu. Di usia 60 itu gimana sih? Gitu. Jadi itu semua itu tuh kayak rentetan itu, informasi itu kita berharapnya tuh kayak maksudnya dikasih informasi bahwa ngingetin yuk pola hidup yang sekarang itu dirubah sedikit-sedikit. Mungkin efeknya tidak terlalu besar gitu ya, tapi minimal kan kita ngejaga walaupun udah terlambat tuh nggak apa-apa gitu. Banget, benar sih. Ya kenapa? Karena balik lagi libido itu berhubungan dengan hormon gitu kan. Jadi pada saat libido kita turun, otomatis hormon otak-otak hormon pun juga udah deh itu kerjanya tuh jadi berkurang juga. Otomatis juga jadi keluarnya bawaannya kita tuh jadi terpengaruh kan. Itu pengaruh banget gitu. Benar-benar. Nah, tadi faktor-faktor apa aja sih yang bikin libido itu rendah, Gak? Ya selain penyakit bawaan, penyakit bawaan, pola hidup yang kemarin yang di usia mudanya itu ya. Sehat, dan mungkin juga banyak hal tuh kadang-kadang ya menurut aku ya tingkat stres yang tinggi itu juga membuat pengaruh itu semua menurun. Nah, jika kita di posisi itu di saat libido kita kan punya pasangan nih, nah kita masuk nih ke area ini, kita dalam dunia pernikahan, kita punya pasangan hidup yang kita inginnya hubungan seksualnya bagus seperti hubungan waktu awal menikah, kan itu kan selalu harus dijaga ya. Gitu. Jadi kayak kalau faktornya itu semakin tinggi kan otomatis itu akan berpengaruh banget. Dan biasanya itu tidak dibicarakan dan dikomunikasikan sama pasangannya gitu. Berarti kayak faktor ini nih penyebabnya juga karena komunikasi ya, hubungan di suami kan istri itu juga iya sih mempengaruhi libido kita. Dia kayak kayak lu nggak percaya, terus memendam kecurigaan dan kayak hasrat turun sebenarnya kan, terus itu kayak ditambah lagi hal-hal itu semua tuh kayak berpengaruh ke jadi overthinking kemana-mana gitu loh. Maksudnya kalau semua dikomunikasikan otomatis lah itu naik gitu loh, hasrat seksual itu akan naik gitu kan, dan akan baik-baik aja. Kayak gini ya, maksudnya bersama-sama sih menurut aku, bersama-sama kayak dikomunikasikan, gue ini makin kesini kok rasa ini turun apa. Ada nggak sih pasangan yang secara jujur gamblang gitu membicarakan itu? Mungkin nggak ada ya, atau kalaupun ada itu akan bagus banget. Iya, bagus banget. Jadi saling support kan di sini jadinya kan. Kalau misalnya di dalam pernikahan suami istri ini saling support, misalnya kayak suaminya kelelahan, ya udah backup dari istrinya nih apa ya, berupa makanan mungkin gitu kan, vitamin untuk menjaga tetap normal libido suaminya gitu. Mungkin juga istrinya juga kalau misalnya lagi stres bisa juga kan. Iya. Berumah tangga tuh tingkat stresnya menopause itu gitu. Nah, jadi kayaknya emang dua-duanya bertanggung jawab gitu loh, suami dan istri ini bertanggung jawab buat menjaga nih keharmonisan yang basicnya ini sebenarnya ya emang kebutuhan dasarnya kan suami istri itu kan aktivitas seksual gitu kan. Jadi ya dijaga deh libidonya, gimana caranya saling support menurut aku sih gitu. Selain stres, faktor stres, penyakit bawaan, apalagi kelelahan. Terus kalau perempuan mungkin ya menopause itu menurun gitu ya. Jadi kayak
memang timingnya tuh berbeda ya pasangan itu. Jadi di saat perempuannya sudah memasuki pramenopause itu, dia kan sudah mulai kan. Ada tuh mulai berkurang. Nah, si pria support lah apa ya? Support dan si pria masih dalam proses, maksudnya dia usia masih oke, libido masih oke segala Masih macam bagus, sehat. Nah benar. itu kan kadang-kadang perbedaan itu loh yang nggak bisa disamain gitu. Jadi kayak dibutuhkan mengalah nggak sih gitu kan? Ya Jadi, makanya kasih informasi ke pasangan. Kayak menurut aku tuh kayak ngasih informasi bahwa gue dalam proses ini nih. Jadi kita tuh kayak tahu gitu loh prosesnya. Jadi kita nggak cuma asal nerawang terus kayak berpikir sendiri di sini. Kayaknya gini, kayaknya gitu. Memprediksinya tuh atas apa ya, ego kita sendiri gitu loh. Kok ada orang reaksinya begini ke kita? Kadang kan kebanyakan orang begitu kan. Mereka menilainya kok jadi berubah sih sikapnya, padahal karena dia juga hormon dia juga lagi berproses dengan badannya itu kan. Nah, jadi perlu pemahaman banget gitu. Udah memasuki usia lanjut tuh antara suami dan istri untuk memahami apa yang terjadi nih sama pasangan kita kan. Libido hasrat seksual ini kan sebenarnya patutnya kita jaga nggak sih? Demi keharmonisan rumah tangga kayaknya wajib lah kita harus ngejaga ini gitu loh. Berarti kita gimana cara ngejaganya? Kayak maksudnya kita kan harus support ya secara selain tadi faktor-faktor nggak bagus. Alkohol juga ya. Rokok, alkohol yang berlebihan itu ternyata juga mempengaruhi gitu loh kalau libido kita gitu. Iya. Banyak faktor sebenarnya yang sebenarnya itu pola apa ya? Lifestyle kita tuh kebanyakan pasti tidak sehat dan semua orang biasanya ya udah mengalami itu gitu. Ya pasti. Jadi kayak setelah faktor-faktor itu kita kemarin lakukan, akhirnya kita mengalami hal itu. Nah, kita perlu tahu cara nih bagaimana nih supaya selain komunikasi supaya menstabilkan nih tetap terjaga kadar libido antara perempuan dan laki-laki gimana gitu. Berarti tipsnya dong Mbak. Tipsnya apa nih? Tipsnya apa? Pasti olahraga sih. Olahraga tuh udah wajib menurut aku gitu loh. Dilakukan sampai kapanpun tuh olahraga wajib. Sesuai umurnya pastikan. Sesuai kapasitas badan ya. Kayaknya. Kemampuan badan kita olahraganya apa nih gitu. Tapi namanya olahraga itu jangan pernah berhenti dilakukan. Karena pengaruh banget buat mood kita, buat sirkulasi badan kita bergerak itu, gitu ya. Iya, dan balik lagi apa ya, keluarnya tuh berbeda gitu loh kita rajin olahraga. Iya sih, kayaknya banyak sih memang ya di mana-mana juga orang tahu olahraga itu penting gitu ya. Setiap informasi selalu menganjurkan, dokter pun menganjurkan olahraga ya, apa ya kan? Kadang jalan-jalan 15 menit gitu. Jadi memang bener segitu banyaknya orang mengingatkan gitu ya, termasuk kita gitu ya. Ya berarti memang olahraga tuh memang benar-benar penting gitu, banget gitu kan. Jadi karena selain olahraga tuh mungkin tidur yang cukup ya. Oh iya, pola tidur yang cukup buat yang suka begadang-begadang tuh mungkin pengaruh juga nggak sih? Pengaruh banget ya. Kalau begadang sehari 2 hari misalnya, karena hal-hal tertentu mungkin nggak apa, tapi kayak kalau begadang menjadi habitnya kayaknya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Begadang kan kadang ada yang punya penyakit mungkin insomnia gitu, susah tidur, dia nggak pengen sih karena karena polanya terbentuk begitu itu harus dibalik lagi siklusnya biar ini tuh tertata lagi kan. Jadi kayak pola hidup kita menjadikan kita insomnia, entah apa lah ya yang kita lakukan gitu. Jadi harus dikembalikan lagi supaya. Terus makanannya apa enggak? Makanan minuman itu pastikan apa yang kita makan itu juga pengaruh nih semangat kita gitu. Mungkin sebenarnya aku nggak tahu ya. Aku sih pernah dengar ginseng itu karena orang-orang Korea sana tuh Chinese itu ginseng kan mereka lebih ke herbal itu loh, kayak akar-akaran itu juga kayak gitu-gitu. Terus berani gitu loh. Berani merasakan, maksudnya kan kadang hal itu kan nggak enak, mau rasanya pahit atau gimana, itu karena tradisional, jadi itu berani. Tapi sekarang nggak sih, mudah banget berupa pil, walaupun mungkin kadarnya beda ya. Misalnya antara ginseng yang langsung direbus itu dengan yang udah jadi kapsul kayaknya beda manfaatnya gitu kan. Beda manfaatnya, tapi ya sudahlah ya di dunia yang modern ini. Untuk praktisnya, dari mau mengkonsumsi itu ya sudahlah gitu, minum yang begitu-begitu. Maksudnya perlu tahu gitu loh, kayak mencegahnya gimana sih selain olahraga, aku konsumsi apa gitu. Aku rasa kayak gitu sih. Kayak mencari tahu makanan-makanan sehat. Pola makanan sehat di usia segini nih. Sebenarnya makanan sehat itu kalau mau dibilang, banyak yang bilang ya makanan sehat itu mahal gitu. Iya, makanan sehat gitu kan enggak. Sebenarnya gimana sih itu, apa makanan sehat dengan tahu tempe itu udah dibilang makanan sehat ataukah
dengan yang apa namanya tuh organik itu Iya. sehat gitu kan. Jadi Sebenarnya gimana? gini, kalau menurut aku ya pendapatku kayak makanan sehat itu murah kalau menurut aku. Hanya pemilihan bahan-bahan aja sih yang sebenarnya kamu harus cerdas milihnya gitu kan. Maksudnya oke, organik itu bagus. Jadi nggak usah organik itu istilahnya, nah makanya organik itu bagus, nggak perlu kamu masak kayak gimana juga oke gitu kan. Dari telur, dari apa semua itu udah bagus gitu, karena dia punya kandungan sendiri ya, beda cara penanamannya, cara apa gitu. Nah, yang seandainya kita nggak mampu untuk organik, minimal kayak yang di pasar juga yang pemilihannya masih fresh, bagaimana ngebuatnya sih sebenarnya. Jadi mengolah itu ya gimana ya? Dikukus, di apa namanya, cuma direbus ngurangin minyak katanya gitu. Panggang dikit tanpa minyak, apa mungkin butter sedikit, kayak gitu-gitu tuh menurut aku bagaimana kreativitas kita nggak sih mengolah gitu. Makanan ini gimana jadi sebenarnya makanan sehat itu sebenarnya mau ribet sedikit aja. Karena kan beda. Karena kita yang ngolah, kita tahu nih komposisinya, mungkin penyedap yang nggak pakai gitu kan. Dan kayak gula, garam itu juga kita tahu kadar buat tubuh kita tuh seberapa gitu. Iya, lebih ke situ. Iya, jadi kayak ada yang toxic, kayak detox. Kok toxic sih? Kok toxic sih? Kamu habis itu ya? kayak detox gitu. Jus kita bisa bikin, jus bisa bikin sendiri. Sekarang tuh banyak tuh di online shop itu kayak gelas udah blending itu, benar-benar dibuat praktis. Padahal kalau dimakan aja sih udah selesai kan. Maksudnya kalau kamu mau jus-jus yang praktis yang nggak perlu kabel-kabel banyak tuh yang udah tinggal gitu ya kan, gelas, tinggal langsung minum aja gitu kan, yang sendiri kayak sebenarnya banyak sih. Cuma emang makanan sehat itu milihnya bahan-bahannya harus pilihan sih menurut aku. Dan effortnya juga lumayan ya kalau membuat makanan sehat itu. Tapi kembali lagi demi jangka panjang nih badan kita biarin tetap badan kita ini menopang diri kita tuh loh, dalam artian gimana ya, iya kan, diri kita ini kan punya badan nih, punya fisik yang gimana caranya kita menjaga biar tetap sehat, tetap kuat, semua tubuh organ ini gimana caranya. Jadi ya memang perlu ekstra sih gitu loh. Kita perlu menyiapkan diri, apalagi mempersiapkan itu kan. Urusan libido. Oh iya, itu otomatis gitu loh. Jadi kayak nggak cuma sehat badan gitu ya, maksudnya nggak cuma kalau kita pola makannya benar, pola hidupnya benar, otomatis dong kadar libido di badan kita, hormon-hormon kita tuh juga akan sehat gitu kan. Jadi kayak menurut aku sih lebih milih kan kita maunya nih, niatnya nih dari obrolan ini tuh maunya niatnya ngejaga kan, bagaimana kita sharing gimana sih ngejaga supaya libido yang menurutnya hasrat seksual itu tetap terjaga, tetap meletup-letup lah gitu, gimana caranya gitu kan, tetap terjaga. Hasrat seksual ini gimana gitu. Cuma kamu pernah dengar nggak kayak orang tuh berlebihan? Ada itu. Nah itu apa sih sebenarnya? Kalau apa sih namanya? Kebanyakan makan vitamin apa bawaan gitu. Yang kita sering dengar hyper gitu kan, hyper. Aku nggak tahu antara hyper sama libido tinggi itu loh. Itu katanya ada perbedaannya gitu. Kalau mungkin kalau libido itu kan lebih ke hormon-hormon kita gitu kan. Kalau hyper itu kelakuan pun juga kelihatan gitu. Gitu. Itu ada sih lebih kelainan ya, lebih ke kelainan. Bisa jadi iya. Kita punya sewajarnya as a human being kita punya sewajarnya normalnya sekian gitu kan, sekian ada kadarnya misalnya di 50 lah cukup gitu. Cukup buat badan kita, cukup untuk manusia yang normal kayak kita, cukup untuk seminggu berapa kali seminggu. Tapi dia di badannya dia seperti tidak bisa menerima hal cukup itu. Jadi kayak menurut aku cukup itu setiap hari, menurut aku gitu, kayak gitu ya. Ini yang di hyperseksual ini gitu ya. Jadi kayak baiknya kayak kelainan sih menurut aku. Ya nggak tahu ya, maksudnya menurut aku sih ya ada ya, aku bilang itu perbedaan. Itu beda lagi ya. Kayaknya beda deh. Ini ada catatannya ini kan. Kalau hyper itu dalam hal kelakuan dia nggak bisa kontrol gitu loh. Kayak emang aku mau ya udah aku lakuin gitu. Kayak dia nggak bisa lihat tempatnya. Waktunya kayak gitu kan, itu repot gitu kan. Makanya kayak yang ini harus terjadi gitu loh, keinginanku ini harus diwujudkan gitu. Nah kalau misalnya dia tidak bisa, itu akan jadi stres, akan jadi udah dia kayak depresi sendiri gitu. Dia kan jadi kan kelainan ya. Mungkin ada hormon-hormon di dalam
dirinya, entah hormon apa, Terlalu over. kelebihan hormonnya apa, kelebihan hormon apa. Nah kalau yang libido tinggi apa ya, kadar libido orang mungkin kalau kayak aku gitu, ya ada waktunya tinggi, ada waktunya rendah gitu kan, iya kan? Kayak kita ada, tapi tidak sewaktu-waktu ya, seperti kalau itu. hyper tuh kayaknya udah aja terus gitu loh, ngegas terus gitu kan. Wow. Nah, serem ya? Serem makanya kan, bisa kemungkinan kamu bisa ganti-ganti kamu yang mana kamu? Jangan yang hyper aja. Ya nggak apa-apa juga kali, cuma menurut aku sih ya kalau kamu sudah dewasa lah, sudah dewasa dan kamu ngerasa sepertinya aku nih hyper deh, mungkin boleh ya konsultasi nggak sih ke dokter solusinya gitu. Itu karena aku rasa semua itu ada solusi, Tika. Apapun itu ada solusi. Selama kita sadarin kalau kayaknya ada yang aneh nih di badan kita, di hidup kita gitu. Aku rasa semua masalah yang Tuhan kasih gitu ya, apapun itu penyakit apa, itu pasti ada solusi. Walaupun tidak menyembuhkan, ada solusi, itu meringankan. Prosesnya pasti. juga beda-beda kan, gitu. cepat enggaknya gitu. Jadi kayak butuh bantuan sih. Iya, kalau hyper emang profesional. Ya kamu harus tahu sih, kenalin diri kamu. Kalau misalnya ya gue hyper apa emang cuman lagi masanya libidonya tinggi, mencari tahu aja stagnankah terus itu rasa itu terus gitu. Nah itu kayaknya perlu konsultasi, lebih baik begitu daripada nanti takutnya merugikan orang kan, dan menjadi omongan kalau jadi omongan. Kalau orang yang lempeng bisa bodo amat gitu kan, ada tuh ada beberapa yang seperti lain gitu kan, Nah, kalau libido tinggi, kalau libido tinggi yang kamu bilang itu kan, itu libido tinggi kan mungkin di saat lagi kondisi fit, jadi tinggi nih. Benar. Tapi bukan kelainan, aku rasa. Beda kan ya, dia kayak bisa lebih ngekontrol kan kita gitu memang loh. Kadang-kadang tuh begini loh, kayak selama setahun ini ternyata 6 bulan ini polanya sehat nih, bisa asik nih ngikutin pola sehat, olahraga apa semua, tingkat stres menurun misalnya gitu. Itu otomatis 6 bulan ini. Terus masuk ke 6 bulan berikutnya misalnya banyak masalah itu akan turun semangat. Jadi kayak itu tuh menurut aku bagaimana hari-hari kita sih terlihat ya, pola hidup kita tuh kayak apa gitu. Otak juga bener banget, semua nyambung gitu loh. Badan kita, otak kita, hormon-hormon kita itu nyambung, berasa di ini hasrat apa aja loh sebenarnya kan. Hasrat bukan seksual aja, kayak semangat pun itu kan juga dari hasrat kita kan. Semangat lebih tinggi sih hasratnya. Hasrat makan gitu ya, yang ada. Dia udah tahu jawabannya. Kalau hasrat makan tuh kayaknya setiap saat ya. Jadi hiper gitu ya. Ini kelihatannya di hyper makan, bukan hyper seksual. Ada hyper makan bukan hyper seksual. Ada deh tuh. Iya betul kayak gitu. Jadi kayak tahu perbedaannya ya gitu kan. Kenalin diri yang pastinya ya. Pada saat emang lagi nggak semangat, kayak aduh malas ngapa-ngapain, itu perlu ya mungkin ini alarm gue kurang makan apa nih gitu yang sehat mungkin, atau gue kurang olahraga gitu. Ya kadang-kadang kan badan itu kita tuh kadang-kadang suka ngerasa memperlakukan badan kita tuh seperti robot gitu loh. Padahal badan kan punya waktu untuk istirahat. Organ dalam juga kayak matahari nih terbit terus tenggelam ya dia udah istirahat, besok lagi terbit lagi gitu kan kayak gitu. Jadi badan tuh sebenarnya inginnya tuh digituin gitu. Cuma kadang-kadang yang mungkin pekerja keras, hidup di kota besar yang hektik, aktivitas karena lingkungan dan keadaan, jadi kadang badan tuh nggak dipikirin gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi mulai sekarang sih inginnya kalau kita dengerin podcast kita, mudah-mudahan kayak ngingetin gitu loh. Ayo kita sama-sama merubah gimana caranya memulai hidup sehat gitu kan. Alarm di badan itu maksudnya didengerin gitu. Ini pusing kurang apa nih, mungkin air putih gitu kan. Ini pusing kurang apa? Ternyata dompetnya kering gitu. Harus diisi lagi gitu. Kata gini, hukum keseimbangan. Saat dompetnya berat, otak ringan. Saat dompetnya ringan, otak berat gitu. Masih pakai hukum keseimbangannya kayak gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Jangan lupa ya subscribe kita, tunggu topik-topik yang lain gitu. Cukup sekian dan terima kasih kita ngomongin libido. Semoga bermanfaat ya. Dijaga karena itu pengaruh banget ke kehidupan kita. Kita pengen sharing aja supaya kita juga nanti bisa komen ngingetin kayaknya enak nih ngebahas topik ini gitu. Iya, terus makanan apa lagi nih? Mungkinkah coklat, ginseng itu kan banyak gitu kan. Yang penting makanan tuh
penting banget tuh Oh ya. iya Maksudnya kan, pengaruh. kamu jangan cuma makanan yang hari-hari aja. Jangan seblak aja dimakan. Iya. Asupin apalah gitu loh Iya, maksudnya. apalagi udah usia gini emang harus ekstra Iya, sih iya, sepertinya. Apalagi kalau mengingat pola hidup kita yang masih zaman muda tuh jorok lah, selebor lah, Iya. ya nggak sehat begitu, kayak emang harus ekstra gitu. Betul Dan sekali. aku rasa sih tuanya yang repotin anak-anak, repotin orang lain gitu. Kita tetap sehat gitu kan. Ya. Oke deh kalau kayak gitu jangan lupa subscribe, like, komen. Tunggu topik-topik berikutnya. Tunggu topik-topik Terima berikutnya. kasih. Sampai jumpa.